Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai kajian kitab yang baru, yaitu kitab At-Tabarruku Al-Mashru'u wal Mamnu'u, yang artinya tabarruk atau ngalap berkah yang disyariatkan dan ngalap berkah yang dilarang. Maka kitab ini sebagaimana judulnya akan membahas tentang ngalap berkah. Bagaimana ngalap berkah yang dibolehkan dan bagaimana ngalap berkah yang dilarang dalam syariat. Yang kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Safwat Nuruddin rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Ahlussunnah dari negeri Mesir, yang beliau telah wafat pada tahun 1423 Hijriah atau tahun 2002 Masehi. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Langsung saja kita buka halaman muqaddimah di halaman ketiga. Syekh mengatakan, muqaddimatun, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Segala puji hanya bagi Allah semata, dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada orang yang tidak ada nabi lagi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, fa innal aqidata hiya al-quwwatu ad-dafi'atu fi hayatil umami wal afradi. Sesungguhnya akidah adalah kekuatan yang menggerakkan kehidupan umat manusia dan juga kehidupan setiap individu. Walaqad kana al-i'tiqadu sahihu 'inda al-muslimina al-athar al-wadhiha fi sulukihim. Sungguh akidah yang benar, akidah yang sahih bagi kaum muslimin ini memiliki athar, memiliki pengaruh yang sangat jelas, pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Haitsu sami'ul Qur'ana yutsla wa fihi qasasul umamis sabiqati. Yaitu ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dan di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat kisah-kisah umat-umat terdahulu. Wa ayqanu anna Allah huwallazi salaba an-nara ihraqaha 'indama ulqiya fiha Ibrahim fakanat 'alaihi bardan wa salaman. Ya, maka ketika mendengar ayat-ayat Quran dan mereka punya akidah yang benar, mereka pun ayqanu, mereka pun yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencegah api untuk membakar ketika api tersebut menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika api tersebut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, fakanat alaihi bardan wa salaman, sehingga api tersebut menjadi api yang dingin dan memberikan keselamatan. Ya, maka di antara pengaruh dari akidah yang benar adalah ketika seorang muslim membaca ayat-ayat Quran, apapun yang dia baca di sana, maka dia yakin ini benar. Di antaranya kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat dahulu. Karena akidahnya benar, maka dia yakin ini kisah benar. Contohnya ketika Nabi Ibrahim dibakar, kemudian ternyata api yang membakar beliau menjadi dingin dan tidak melukai beliau. Maka orang yang membaca ini ketika memiliki akidah yang benar, dia yakin yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi salaba ma'al bahri ighraqahu 'indama darabahu Musa bi'asahu. Dan dia juga yakin bahwasanya Allah lah yang mencegah air bahar, ya, air laut, sehingga air laut tersebut tidak menenggelamkan Nabi Musa dan kaumnya ketika Nabi Musa memukul laut tersebut dengan tongkatnya. Wa huwa alladhi tawwal ab'ada li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tayyan fi Isra'ihi wa Mi'rajihi. Dan seorang muslim juga akan yakin bahwasanya dialah Allah yang tawwa, yang melipat jarak yang jauh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW melakukan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis,
yang jaraknya jauh namun dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabi SAW melakukan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, yang jaraknya tentu sangat jauh namun dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ja'ala al-'ajuz al-aqima talidu ba'da an sara ba'luha syaikhan kabiran. Dan dialah Allah yang menjadikan orang yang ajuz, yang sudah tua renta dan aqim dan sulit untuk melahirkan anak. Orang yang demikian ternyata bisa melahirkan. Seorang wanita yang sudah tua renta dan sulit melahirkan anak ternyata bisa melahirkan. Ba'da ansara ba'luha syaikhan kabiran, setelah suaminya sendiri juga sudah menjadi orang yang syaikhan kabiran, sudah menjadi orang yang tua renta juga. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Sarah. Ketika dikabarkan oleh malaikat bahwasanya Nabi Ibrahim dan Sarah akan memiliki anak, yaitu Nabi Ishaq, maka Sarah mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa memiliki anak padahal suami saya saja sudah syaikha, sudah tua. Wa huwa alladhi arqada ahlal kahfi fi naumihim 300 sinina wazdadu 9. Dan dialah Allah yang telah menidurkan, membuat tidur pada pemuda Al-Kahfi dalam kisah Ashabul Kahfi. Mereka tidur selama 300 sinina, selama 300 tahun ditambah 9 tahun, 309 tahun. Wa huwa alladhi rafa'a al-masiha min baini yaday a'da'ihi wa syabbaha lahum ghairahu. Dan dialah Allah yang telah mengangkat Al-Masih, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, dari tengah-tengah kaumnya, dari tengah-tengah musuhnya, dan Allah serupakan orang yang lain sehingga mirip seperti beliau. Wa huwa alladhi sallata al-qummala wad-dufadi'a wad-dama ala ali fir'auna. Dan dialah Allah yang telah menimpakan al-qummal, yaitu serangga seperti kutu, wad-dufadi' dan katak, wad-dama dan darah. Allah kirimkan kutu, katak dan darah untuk menghancurkan para pengikutnya Fir'aun. Wa huwa alladhi sallata ar-riha ala Thamud. Dan dialah Allah yang telah menimpakan rih, angin yang kencang kepada kaum Thamud. Wa huwa alladhi arsala at-tayra al-ababila ala ashabil fil. Dan dialah Allah yang telah mengirimkan burung yang ababil. Ababil dijelaskan dalam tafsir Jalalain, maksudnya jamaat-jamaat, berkelompok-kelompok. Di dalam tafsir Sa'di dijelaskan ababil artinya mutafarriqah, berpisah-pisah. Artinya burung yang diutus oleh Allah tersebut, burungnya itu banyak, berkelompok-kelompok, dan datangnya berpisah-pisah, tidak satu gelombang. Jadi ababil ini bukan nama burung ya, namun ini sifat dari bentuk datangnya burung tersebut. Allah timpakan ala ashabil fil, kepada ashabul fil, yaitu pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung-burung tersebut melempar pasukan gajah tadi dengan batu-batu dari sijil. Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya sijil artinya hijaratun min tainin tubikhat binari jahannam, yaitu batu yang dibuat dari tanah yang dipanggang dengan api neraka jahanam, batu yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga batu-batu tersebut membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Maka ini diantara kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan orang muslim, orang mukmin yang memiliki akidah yang benar, ketika membaca kisah-kisah ini, mereka akan yakin, mereka akan percaya bahwasanya ini semua kisah yang benar, dan Allah Ta'ala sampaikan pada kita sebagai pelajaran. Walaqad ba'athal imanu bil akhirati fi qulubil muslimina syaja'atan khariqatan lil 'adati. Dan sungguh iman yang ada pada hati kaum muslimin, yaitu akan ba'atha, akan membangkitkan syaja'atan, keberanian, khariqatan lil 'adati,
yang keberanian tersebut itu sangat luar biasa. Wa haninan ghariban ila jannah, dan akan membangkitkan haninan, rasa rindu yang gharib, yang luar biasa juga untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rindu untuk masuk ke surga. Wastihanatan nadiratan bil hayati, dan iman yang ada pada diri seorang muslim akan menumbuhkan istihanah, peremehan, menganggap hina terhadap kehidupan dunia. Tamathalu al-akhirata fatajilat lahum al-jannatu bina'maiha ka'annahum yarawna ra'yal 'aini. Ketika mereka mengingat akhirat, maka akan tergambar dalam benak mereka surga dengan berbagai macam nikmatnya, seakan-akan mereka benar-benar melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Fataru ilaihi, kemudian mereka membayangkan mereka bisa terbang menuju ke surga tersebut. Wa tajilat lahumun naru bi ahwaliha ka'annahum yarawna ra'yal 'aini. Dan mereka pun akan membayangkan neraka dengan berbagai macam kesulitannya, kesusahannya, seakan-akan mereka melihat neraka tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Faharabu minha firaran ila Allah yatlubuna an-najata bil musara'ati fi ta'atihi wa imtithali amrihi. Mereka pun lari dari neraka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersegera melakukan ketaatan kepada Allah dan menjalankan semua perintahnya. Ya, maka ini juga diantara pengaruh akidah yang benar pada diri seorang muslim. Maka dia akan memiliki keimanan yang akan menggerakkan, yang akan menumbuhkan keberanian yang luar biasa, menumbuhkan rasa rindu untuk masuk surga, bahkan dia meyakini adanya surga dan segala nikmatnya seakan-akan dia lihat langsung. Dan dia juga akan takut untuk masuk neraka, dan dia meyakini adanya neraka dengan segala kesulitannya seakan-akan dia melihat langsung. Ini pengaruh dari adanya akidah yang sahihah, akidah yang benar. Wahahya hayatus sahabati al-ajilla'i wa man ba'dahum khairu syahidin ala dzalika. Berikut ini di antara contoh kehidupan para sahabat yang mulia dan orang-orang setelah mereka, yang mereka adalah sebaik-baik saksi terhadap hal tersebut, sebaik-baik saksi, sebaik-baik bukti bahwasanya akidah yang benar akan menumbuhkan kekuatan yang besar, akan menumbuhkan keberanian, akan menumbuhkan kerinduan kepada surga, dan akan menumbuhkan rasa takut kepada neraka. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un. Telah sampai suatu berita yang kurang bagus tentang para sahabatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khataba faqala. Kemudian Rasulullah pun berkhutbah. Beliau bersabda, "Uridtu alayyal jannatu wan nar." Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarri. Maka di surga dan neraka kebaikan dan keburukannya tidak sama seperti kebaikan dan keburukan di hari ini di dunia. Artinya kebaikan yang ada di surga jauh lebih baik daripada yang ada di dunia, dan keburukan yang ada di neraka jauh lebih parah, lebih buruk daripada keburukan yang ada di dunia. Walau alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan sungguh kalian akan banyak menangis. Sampai sini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik, "Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu ghataw ru'usahum wa lahum khaninu." Sungguh tidak pernah ada hari yang paling berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hari itu. Sampai-sampai mereka menutupi kepala mereka, ya, artinya ditutupi dengan kain, dan mereka khanin, dan mereka menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena
nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi sangat mengena kepada hati mereka. Mereka sangat ingin untuk masuk ke surga dan mereka sangat takut untuk masuk ke neraka. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka ini contoh betapa akidah seorang muslim itu sangat berpengaruh kepada perilakunya. Orang yang akidahnya benar, orang yang imannya benar, ketika disebutkan tentang surga dan neraka, maka dia akan tersentak, maka dia akan bergetar hatinya. Jadi bukan biasa-biasa saja, yang bukan datar-datar saja. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Demikian juga dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, "Kana Abu Talhata akthar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin." Dahulu Abu Talhah adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan kaum Ansar di Madinah. Yang harta beliau adalah berupa kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha'a. Dan ketika itu kebun yang paling ia cintai, yang paling dicintai oleh Abu Talhah adalah kebun yang dinamakan dengan Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjidi. Dan kebun Bayruha itu posisinya menghadap ke arah Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun tersebut untuk meminum di sana air yang bagus. Qala Anasun, maka Anas mengatakan, "Falamma anzalat hadhihi al-ayatu." Ketika turun ayat berikut ini, Allah Ta'ala berfirman, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menyedekahkan, menginfakkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Dan surat Al-Imran ayat 92. Qama Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Abu Talhah pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sungguh kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Wa in ahabba amwali ilayya Bayruha'u. Sedangkan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Wa innaha shadaqatun lillahi arju birraha wa zukhraha indallahi. Maka saya anggap kebun Bayruha ini adalah sedekah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang saya mengharapkan dari sedekah tersebut ada kebaikan untuk saya dan ada zukhr, ada kebaikan, ya, artinya sama. Ada kebaikan bagi saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallahu. Maka silakan wahai Rasulullah, engkau yang tentukan sebagaimana yang Allah ilhamkan kepada engkau. Artinya Abu Talhah menyerahkan kepada Rasulullah SAW, terserah kebun ini mau diapakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Bakhin." Ya, bakh ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang-orang Arab terdahulu sebagai respon senang dan terkejut. Ya, terkejut senang, ya. Bukan terkejut heran atau terkejut benci, ya, namun terkejut karena senang. Kata Rasulullah, "Dzalika malun rabihun." Ini adalah harta yang menguntungkan bagi engkau sebetulnya. Dzalika malun rabihun, Nabi ucapkan 2 kali. Qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku sudah dengar apa yang kau katakan tadi. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina. Namun menurut saya hendaknya engkau sedekahkan kebun ini kepada karib kerabatmu, kepada orang-orang yang masih ada hubungan keluarga denganmu. Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah mengatakan, "Af'alu ya Rasulullah." Sungguh aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka Abu Talhah pun membagi kebun Bayruha tersebut kepada karib kerabatnya dan juga kepada keponakannya. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, di antara bentuk pengaruh akidah yang benar pada diri seorang muslim adalah ketika dia mendengar ayat
Bahkan ini ayat yang baru turun, baru didengar pertama kali, maka dia berusaha untuk segera mengamalkannya. Abu Talha mendengar ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka langsung Abu Talha pun bersegera untuk menyedekahkan harta yang paling ia cintai. Ini pengaruh dari akidah yang benar, dari iman yang benar. Kemudian wa an Ata'in ibni Abi Rabbahin qala li Ibnu Abbasin. Dari Atha bin Abi Rabbah, ia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala urika imra'atun min ahli jannati. Maukah engkau ditunjukkan tentang seorang wanita yang merupakan penghuni surga? Jadi kata Ibnu Abbas, wahai apa, maukah aku tunjukkan salah satu wanita penghuni surga? Qultu bala, kata apa, iya, saya mau, wahai guruku, wahai Ibnu Abbas. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda'u atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, kemudian wanita tersebut mengatakan, inni asra'u wa atakasyafu fada'illaha li. Wahai Rasulullah, saya ini suka kejang-kejang. Saya punya penyakit ayan, kejang-kejang. Dan ketika kejang, saya atakasyafu, sering tersingkap aurat saya. Maka berdoalah kepada Allah untuk menyembuhkan saya. Jadi wanita ini punya penyakit semacam ayan. Orang yang terkena penyakit ayan biasanya akan kejang-kejang. Ketika kejang, auratnya terbuka. Dan dia tidak suka itu, karena ini aurat terbuka. Lihat betapa para sahabat terdahulu sangat bersemangat untuk menjaga auratnya. Padahal aurat ketika tidak sengaja terbuka tidak dosa. Ini ketika sedang kejang tidak sengaja terbuka, karena ini kondisi dia sedang sakit. Dia tidak menyadari terbukanya auratnya dia. Namun dia tetap berharap auratnya tetap terjaga, sampai-sampai dia minta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah untuk tidak kejang-kejang lagi yang itu bisa membuat auratnya terbuka. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannatu. Kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau akan mendapatkan surga, engkau akan menjadi penghuni surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Namun kalau engkau mau juga, saya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan untukmu, wahai wanita. Faqala asbiru, maka kata wanita tersebut, kalau begitu saya memilih bersabar saja. Faqalat, kemudian wanita tersebut juga mengatakan, inni atakasyafu, namun yang jadi masalah saya tersingkap auratnya, terlihat auratnya. Fad'ullaha li alla atakasyafa. Maka wahai Rasulullah, mohon berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku agar aku tidak tersingkap auratnya, tidak terbuka auratnya ketika saya kejang. Pada alaha, maka Nabi pun berdoa kepada Allah untuk meminta hal tersebut. Muttafaqun alaihi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, di antara pengaruh akidah yang benar, iman yang benar, ketika diberikan pilihan ingin surga atau ingin sembuh, maka wanita tersebut memilih surga. Ya, walaupun dia punya penyakit, dia lebih memilih surga daripada kesembuhan. Padahal kalau dia memilih untuk didoakan kesembuhan pun boleh, tidak masalah. Namun dia memilih yang lebih mulia, yaitu memilih surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengaruh dari akidah yang benar, dari iman yang benar. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia mengatakan, "Ghaba ammi Anas bin Nadari an qital Badrin." Pamanku yang bernama Anas ibnu An-Nadar. Ghaba di sini artinya tidak ikut, ya, tidak ikut perang Badar. Faqala ya Rasulullah, maka Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik, Anas bin Nadar mengatakan, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikina. Wahai Rasulullah, saya kemarin tidak ikut perang di mana engkau berperang melawan orang-orang musyrikin pertama kali. La inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yuriyannallahu ma asna'u.
andaikan Allah Ta'ala takdirkan saya untuk ikut memerangi kaum musyrikin, maka sungguh aku akan perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang bisa saya lakukan. Artinya Anas bin An-Nadhr berjanji akan berperang mati-matian, berjanji akan berjihad di jalan Allah semaksimal mungkin. Falamma kana yauma Uhud wa inkashafa al-muslimuna. Maka ketika hari perang Uhud, ketika kaum muslimin inkashafa, terpencar-pencar dari barisan, yang ini menjadi salah satu sebab kalahnya kaum muslimin di perang Uhud. Maka Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula'i, yakni ashabahu. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang mereka lakukan, yaitu para pemanah yang terpencar dari barisannya. Wa bara'u ilaika mimma sana'a haula'i, yakni al-musyrikina. Dan aku berlepas diri kepadamu ya Allah dari apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang musyrikun. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Anas bin Nadhr pun jalan ke depan, lari ke depan untuk menyerang musuh, dan dia dilewati oleh Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, maka Anas bin An-Nadhr mengatakan, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu rabbin nadhri, inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga, surga, demi Allah. Rabbin Nadhr artinya Rabbnya An-Nadhr. Ya, Rabbnya An-Nadhr artinya Allah. Demi Allah, aku mencium bau surga dari balik gunung Uhud. Ya, karena kaum musyrikin yang sudah kalah ketika itu menyerang balik dari bagian belakang gunung Uhud. Di mana ketika itu pertahanan kaum muslimin sudah melemah karena sebagian pasukan kaum muslimin terpencar. Qala Sa'dun, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a." Aku tidak mampu ya Rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Ya, maka Sa'ad bin Mu'adz tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin An-Nadhr. Qala Anasun, maka Anas bin Malik mengatakan, "Fawajadna bihi bid'an wa 80 darbatan bis-sayfi." Maka kami menemukan Anas bin An-Nadhr di dalam tubuhnya, di tubuhnya ada 80 sekian ya. Bid'on itu angka dari 1 sampai 9. Jadi ada 80 sekian, antara 81 sampai 89. Darbatan, bekas sabetan pedang. Au ta'natan birramhi au ramiyatan bisahmin. Atau bekas tusukan tombak, atau bekas terkena anak panah. Jadi ada 80 sekian luka, yang itu bisa jadi dari sabetan pedang, dari tusukan tombak, atau anak panah yang ada dalam tubuhnya Anas bin An-Nadhr. Wa wajadnahu qad qutila wa qad mathala bihi al-musyrikuna. Dan kami temukan Anas bin An-Nadhr ketika itu sudah terbunuh dan telah dianiaya, telah disiksa habis-habisan oleh orang-orang musyrikun. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Sampai-sampai tidak ada yang mengetahui bahwasanya mayat itu adalah Anas bin Nadhr kecuali saudarinya. Dan itu diketahui bibananihi karena ciri-ciri jari jemarinya. Qala Anasun, kunna nara anna hadhihi al-ayata nazalat fihi wa fi ashbahihi. Maka kami para sahabat menyangka bahwasanya ayat berikut ini itu turun membahas tentang Anas bin An-Nadhr dan orang-orang yang semisal beliau. Itu firman Allah Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara kaum mukminin ada beberapa laki-laki yang mereka benar-benar tulus mewujudkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anas bin An-Nadhr tadi berjanji, andaikan Allah Ta'ala takdirkan saya ikut perang Uhud, maka saya akan tunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini adalah contoh bagaimana akidah yang benar, iman yang benar bisa menumbuhkan keberanian yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa pada diri seorang mukmin untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin An-Nadhr, berani menghadang pasukan musyrikin yang begitu banyak sampai-sampai beliau
disiksa habis-habisan sampai banyak luka di tubuh beliau. Tentunya ini karena pengaruh iman dan akidah beliau yang benar. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.